Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, adakah di antara kita yang tidak pernah mengalami ketidakadilan di dalam kehidupan? Orang beriman pun tidak lepas dari pengalaman tersebut. Lalu di manakah Allah ketika ketidakadilan itu terjadi? Allah ada bersama dengan kita, Ia berjuang bersama dengan kita, supaya di mana ketidakadilan, di situ setiap manusia melihat kasih dan kebaikan Allah. Mari bersama-sama kita merayakan kasih dan kebaikan Allah ini. Bersama kita menaikkan pujian dari Kidung Jemaat 3 baitnya yang pertama. Suci, suci, suci. Suci, 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 Tuhan Maha Kuasa. Dikau kami puji di pagi yang teduh. Suci, 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 Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah ibadah kita ini kita awali dengan keyakinan bersama bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Yesus Kristus Tuhan kita kiranya menyertai saudara sekalian. Jemaat dipersilahkan untuk duduk. Marilah Bapak Ibu kita mengawali ibadah kita ini dengan menaikkan pujian dari Kidung Jemaat 337 baitnya yang kedua. Betapa kita tidak bersyukur. Alangkah indah pagi mereka, bermandi cahaya surya nan cerah, di tingkah kicau burung tak henti, bunga pun bangkit harum berseri. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Di dalam menjalani kehidupan sebagai orang percaya, kadang kita diperhadapkan dengan situasi di mana kita harus memilih, hendak melakukan kebenaran atau memilih hal yang keliru untuk mengamankan situasi kita. Dan terkadang orang percaya kebingungan di dalam memilih mana yang harus ditempuh karena situasi yang mengancam. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, harus diakui bahwa terkadang kita lebih memilih untuk mengamankan diri kita sendiri dan memilih pilihan yang keliru. Dan oleh sebab itu pada saat ini saya mengajak kita sekalian untuk datang kepada Tuhan, kita merenung dan mengakui akan kekeliruan atau kelemahan kita yang seringkali memilih hal yang salah dibandingkan dengan jalan Tuhan. Saya mengajak kita sekalian untuk mengambil saat teduh dan nanti saya akan mengakhirinya dengan doa bersama. Mari kita masuk dalam saat teduh kita. Bapa di dalam surga, Allah yang kami kenal di dalam Tuhan Yesus, kami datang kepadamu membuka hati kami, mengakui bahwa seringkali ketika
kami diperhadapkan dengan pilihan untuk memilih antara Engkau dan dunia, kenyamanan, keamanan kami lebih memilih untuk menyelamatkan diri kami sendiri. Dan untuk hal itu Tuhan, kami memohon ampun dan kami berjanji untuk memperbarui tingkah laku kami sehingga Engkau senantiasa menjadi yang terutama di dalam kehidupan kami. Bapa, mari kuatkan iman dan percaya kami sehingga kami boleh senantiasa mengandalkan Engkau di dalam segala situasi kehidupan kami. Kami datang di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya menyambut Bapak, Ibu, dan saudara-saudara untuk bersama-sama bangkit berdiri. Kita akan menerima berita anugerah dan petunjuk hidup baru. Sebagai pelayan Yesus Kristus, saya memberitakan bahwa pengampunan dosa berlaku di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Mari Bapak, Ibu, dan saudara, kita terima berita anugerah yang diambil dari Kitab Mazmur, pasalnya yang ke-116, ayat 5-7. Mazmur 116 ayat 5-7 yang demikian firman-Nya. Tuhan adalah pengasih dan adil, Allah kita penyayang. Tuhan memelihara orang-orang yang sederhana. Aku sudah lemah tetapi diselamatkannya aku. Kembalilah tenang, hai jiwaku, sebab Tuhan telah berbuat baik kepadamu. Demikian Bapak, Ibu, dan saudara. Dan kini marilah kita terima petunjuk hidup baru yang terambil dari Injil Matius pasalnya ke-25 ayat 40b. Injil Matius pasalnya ke-25 ayat 40b yang demikian firman-Nya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Demikianlah Bapak, Ibu, dan saudara berita anugerah dan petunjuk hidup baru dari Allah. Kita bersama-sama meresponinya dengan nyanyian kesanggupan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Bapak, Ibu, dipersilahkan untuk kembali duduk. Bersama-sama kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita persiapkan Alkitab kita masing-masing. Dan bacaan kita pada saat ini
terambil dari kitab Keluaran, pasalnya yang pertama, ayat 15 sampai 22. Kitab Keluaran, pasalnya yang pertama, ayat 15 sampai 22. Bersama kita akan berdoa memohon pertolongan Roh Kudus agar hikmat Tuhan melingkupi kita sehingga firman Tuhan ini sungguh boleh menyapa kita, bahkan boleh memperbarui kehidupan kita di hadapan Tuhan. Mari Bapak, Ibu, dan Saudara, kita datang kepada Tuhan di dalam doa bersama. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersiap untuk mendengar firman-Mu. Mari Roh-Mu yang kudus itu menguasai hati dan pikiran kami, sehingga kami boleh menerima firman-Mu dengan hati terbuka. Bahkan firman-Mu itu menyapa kami dan mengubah kehidupan kami, sehingga kami tidak lagi dilingkupi oleh ketakutan, tetapi kemantapan dan keberanian iman untuk bertindak benar di hadapan Tuhan dan di hadapan sesama kami. Kami sedia mendengar firman-Mu ya Tuhan, berfirmanlah sebab kami siap untuk mendengar. Dan hamba-Mu yang akan menyampaikannya kiranya Tuhan urapi dan mampukan, sehingga apa yang keluar dari mulut dan bibirnya, biarlah itu berasal dari Engkau dan boleh menyemangati, boleh membangun kehidupan jemaat Tuhan. Di dalam nama-Mu ya Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara, Keluaran pasalnya yang pertama, ayat 15 sampai 22, saya bacakan untuk kita sekalian. Demikian firman Tuhan. Raja Mesir juga memerintahkan kepada bidan-bidan yang menolong perempuan Ibrani, seorang bernama Sifra dan yang lain bernama Puah. Katanya, apabila kamu menolong perempuan Ibrani pada waktu bersalin, kamu harus memperhatikan waktu anak itu lahir. Jika anak laki-laki, kamu harus membunuhnya. Tetapi jika anak perempuan, bolehlah ia hidup. Tetapi bidan-bidan itu takut akan Allah dan tidak melakukan seperti yang dikatakan Raja Mesir kepada mereka dan membiarkan bayi-bayi itu hidup. Lalu Raja Mesir memanggil bidan-bidan itu dan bertanya kepada mereka, "Mengapakah kamu berbuat demikian membiarkan hidup bayi-bayi itu?" Jawab bidan-bidan itu kepada Firaun, "Sebab perempuan Ibrani tidak sama dengan perempuan Mesir, melainkan mereka kuat. Sebelum bidan datang mereka telah bersalin." Maka Allah berbuat baik kepada bidan-bidan itu, bertambah banyaklah bangsa itu dan sangat berlipat ganda. Dan karena bidan-bidan itu takut akan Allah, maka ia membuat mereka berumah tangga. Lalu Firaun memberi perintah kepada seluruh rakyatnya, "Lemparkanlah segala anak laki-laki yang lahir bagi orang Ibrani ke dalam sungai Nil. Tetapi segala anak perempuan biarkanlah hidup." Demikian Bapak, Ibu, dan Saudara, pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengarkan dan memelihara firman Tuhan. Haleluya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, siapakah di antara kita yang pernah mendengar nama Sifra dan Puah? Saya kira tidak banyak di antara kita yang pernah mendengar nama itu. Karena memang hanya disebut satu kali di dalam Alkitab kita dan tidak pernah lagi disebut di bagian manapun di dalam Alkitab. Mungkin tidak banyak dari kita yang juga mengenal nama kedua orang ini, tetapi efek pekerjaan mereka sangat besar bagi kelangsungan sebuah bangsa, terutama bangsa Israel yang pada waktu itu sedang berada di dalam perbudakan di Mesir. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara, konteks dari bacaan kita ini adalah sepeninggal Yusuf yang dipercaya oleh Firaun sebagai tangan kanannya. Yusuf, orang Ibrani itu sudah mati dan Firaun sudah berganti. Oleh sebab itu kebijakan berubah. Dan Firaun yang baru ini nampaknya tidak memahami kesepakatan Firaun yang terdahulu dengan Yusuf, sehingga ia mulai khawatir melihat orang-orang Ibrani yang beranak pinak bertambah banyak,
memenuhi tanah Mesir. Mungkin pikirnya suatu saat orang Mesir kelak akan ditindas oleh orang-orang Ibrani ini. Nah, Bapak Ibu dan Saudara, Firaun ini kemudian mengambil kebijakan untuk membatasi jumlah orang Ibrani. Dan cara yang ditetapkan sungguh amat keji, yaitu memberantas seluruh anak laki-laki Ibrani. Otomatis Bapak Ibu, ketika anak Ibrani laki-laki diberantas, yang ada hanya anak perempuan, maka tidak akan terjadi pertambahan jumlah orang Ibrani. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, untuk keperluan ini Firaun memanggil Sifra dan Puah. Siapa mereka ini tidak dijelaskan di dalam Alkitab. Tetapi saya yakin dan percaya bahwa kedua orang ini pastilah memiliki kedudukan. Mungkin saja mereka berdua adalah kepala bidan atau kepala perawat yang membantu persalinan ibu-ibu di Mesir pada waktu itu. Mereka dipanggil untuk menjalankan sebuah misi. Tentu misi ini tidak bisa mereka jalankan berdua saja, tetapi harus dibantu oleh bidan-bidan yang lain. Oleh sebab itu Firaun memberikan perintah kepada mereka. Pokoknya kalau ada anak laki-laki Ibrani yang lahir, maka ketika lahir, bunuhlah mereka. Jadi Bapak Ibu, rencananya adalah ketika anak Ibrani itu lahir, mungkin dicekik atau bagaimana caranya supaya nanti terkesan anak itu lahir sudah mati begitu. Kurang lebih seperti itu ya Bapak Ibu. Tidak mungkin kalau sudah lahir kemudian dibunuh. Nah, kalau dibunuh itu mereka kemudian menjadi melawan hukum. Tetapi kalau ketika dia lahir dalam proses persalinan itu anak itu mati, ya si bidan tidak bisa disalahkan begitu kurang lebih. Nah, Bapak Ibu dan Saudara, diceritakan di dalam Alkitab kita bahwa Sifra dan Puah ini mengambil jalan yang berbeda dari apa yang diperintahkan kepada mereka. Mereka dengan berani tidak melakukan apa yang diperintahkan kepada mereka, dan itu tentu berakibat kepada mereka. Dan akibat itu mereka tanggung, mereka dipanggil kembali oleh Firaun untuk mempertanggungjawabkan apa yang mereka ambil sebagai pilihan mereka. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apa pesan firman Tuhan bagi kita pada kesempatan ini? Saya mencatat ada 3 hal yang bisa kita jadikan sebagai pelajaran yang saya kira juga kena-mengena dengan kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama, Bapak Ibu dan Saudara, adalah takut akan Tuhan menjadi landasan hidup setiap orang percaya. Tadi kita lihat bahwa Sifra dan Puah ini takut akan Tuhan, sehingga mereka dengan berani mengambil keputusan untuk tidak mengikut Firaun, tetapi mereka mengikut apa yang dikatakan Tuhan kepada mereka. Nah, Bapak Ibu dan Saudara, banyak orang hidup zaman sekarang nampaknya takut akan Tuhan. Nampaknya takut akan Tuhan. Terlihat dari sikap peribadahan yang ditunjukkan di dalam kehidupan sehari-hari. Mereka orang yang beribadah, mereka pergi ke rumah ibadah, mereka taat pada hukum-hukum agama. Tetapi kegiatan peribadahan itu segera menjadi sia-sia karena ternyata mereka tanpa ragu melakukan hal yang bertentangan dengan kebenaran pada saat yang sama. Itu membuktikan bahwa sebenarnya mereka tidak takut akan Tuhan. Atau malah menganggap Tuhan itu tidak ada. Atau Tuhan itu tidak hidup. Mereka biasanya melakukan kebaikan sejauh itu diamati oleh komunitas agama di sekeliling mereka. Jadi Bapak Ibu takutnya itu kepada komunitas agama, bukan kepada Tuhan. Nah, ini berbeda ya. Jadi orang segan melakukan hal yang buruk karena dia dilihat oleh lingkungan agamanya. Tetapi ketika mereka sendirian, nah ini ujian yang paling luar biasa bagi orang beragama sebetulnya Bapak Ibu. Ketika dia sendirian, mampukah dia tetap memperlihatkan bahwa dia taat beragama? Karena apa? Karena dia mengimani bahwa Allah melihat tingkah lakunya. Nah, ini sesuatu yang menurut saya menjadikan hidup orang percaya itu berhubungan ya antara kehidupan sehari-hari dengan kehidupan religinya. Kalau kehidupan religi tidak berhubungan dengan kehidupan sehari-hari, ya apa gunanya kita beragama?
Seakan-akan kita takut kepada Tuhan, tetapi nanti di tempat tersembunyi kita melakukan hal-hal yang tidak takut akan Tuhan. Nah, kalau itu yang terjadi, maka seperti yang saya katakan tadi, kita sebetulnya hanya takut kepada orang-orang yang melihat tingkah laku kita. Orang-orang di komunitas keagamaan yang menyaksikan kehidupan kita. Takutnya pada komunitas, bukan kepada Allah. Nah, Sifra dan Pua mengajar kita untuk memiliki rasa hormat yang sesungguhnya. Takut di sini bukan takut misalnya ada sesuatu yang besar, yang menakutkan, membuat kita, bukan itu ya maksudnya ya. Tetapi takut itu adalah hormat, tunduk, dan kemudian taat kepada Tuhan. Itu yang dimaksudkan dengan kata takut. Dan Sifra dan Pua di sini mengajar kita untuk memiliki rasa hormat, takut yang sesungguhnya kepada Tuhan, yang berakibat pada perubahan hidup yang sejati. Karena takut akan Tuhan itu pasti mau tidak mau akan mengubah seluruh perjalanan hidup kita. Seluruh tingkah laku kita akan dilandasi oleh takut akan Tuhan. Itulah sebetulnya yang dimaksud oleh Alkitab kita sebagai sikap takut akan Tuhan. Bukan hanya takut kepada hukum agama, bukan hanya takut kepada komunitas agama. Hal yang kedua, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, pekerjaan Sifra dan Pua nampaknya sangat sederhana dan kecil. Bahkan mereka hanya disebut, tadi saya katakan, 1 kali di dalam Alkitab kita. Nah, saya ingin menyapa kepada Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang merasa sia-sia melakukan pekerjaan kebenaran yang kecil. Karena selama ini pekerjaan itu tidak pernah dihargai oleh orang lain. Mungkin Bapak Ibu melakukan kebenaran ya, yang sederhana dan itu dilakukan berulang-ulang, tetapi Bapak Ibu tidak pernah mendapatkan komplimen, tidak pernah mendapatkan pujian, bahkan tidak pernah sekalipun dilihat oleh orang lain. Nah, Sifra dan Pua mengajar kita, Bapak Ibu, bahwa Allah melihat sekecil apapun perbuatan kita. Perhatikan ini. Allah melihat sekecil apapun apa yang kita lakukan. Oleh sebab itu, Bapak Ibu, saya kira yang terpenting buat kita bukan apa yang dilihat oleh manusia, tetapi apa yang dilihat dan berkenan di mata Allah. Nah, sehingga meskipun pekerjaan kita itu tidak dilihat oleh orang, mestinya kita tetap semangat melakukan apa yang menjadi tugas kita. Karena kebenaran itu tentu dihargai oleh Allah. Dan tentu saja Allah akan melimpahkan berkat kepada setiap orang yang dengan setia melakukan kebenaran. Inilah yang disebut sebetulnya sebagai integritas. Integritas dalam bahasa yang sederhana, Bapak Ibu, artinya orang yang dengan setia melakukan kebenaran meskipun pekerjaannya atau tingkah lakunya itu tidak dilihat oleh orang lain. Jadi Bapak, Ibu, dan saudara, ketika kita melintas di jalan raya, ada lampu merah, Bapak, Ibu, tidak ada polisi, tidak ada orang lain, kosong. Apakah Bapak, Ibu tetap berhenti? Kalau Bapak, Ibu tetap berhenti, itulah integritas. Kita taat pada hukum meskipun tidak dilihat orang. Nah, kalau ada polisi di pojokan, kita berhenti, ya itu sudah semestinya karena kita takut dihukum. Tetapi integritas itu mengajar kita untuk tetap melakukan kebenaran meskipun kita tidak dilihat oleh orang lain. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jadi kalau Anda merasa bahwa apa yang Anda lakukan dengan susah payah tidak dihargai orang, dicibir, bahkan diabaikan, karena dunia memang menilai segala sesuatu dari apa yang kelihatan atau yang bersifat kuantitas, jangan berhenti dan berkecil hati. Karena Allah melihat segala sesuatu yang Anda kerjakan. Malah mungkin Anda dipakai oleh Allah di dalam peran yang kecil dan sederhana itu untuk memberkati bangsa yang besar. Seperti Sifra dan Pua ini. Ya, mereka mungkin berpikir bahwa ini yang kami bisa lakukan karena ini bidang kami. Tetapi apa yang dilakukan itu dipakai Allah untuk memelihara umat Israel secara umum. Mungkin ada juga tenaga kesehatan di masa pandemi COVID ini yang berpikir begini, wah setiap hari kami menangani pasien setengah mati, kami sampai tidak tidur, kemudian apa yang kami dapat?
ternyata ada pergunjingan di luar sana mengatakan bahwa ada persekongkolan, tenaga kesehatan dan lain sebagainya. Bukan pujian, bukan semangat, tetapi justru kami mendapatkan cibiran. Saya mau katakan kepada Bapak, Ibu, dan Saudara yang seperti ini, yang melakukan hal-hal yang benar tetapi mendapatkan cibiran atau bahkan malah tidak dilihat sama sekali dan tidak dihargai. Pekerjaan saudara tidak pernah sia-sia karena Tuhan melihat, Tuhan menilai apa yang Bapak Ibu kerjakan. Oleh sebab itu, mari kita kerjakan apa yang menjadi porsi kehidupan kita masing-masing dengan penuh kesungguhan. Karena Allah dan di hadapan Allah tidak ada yang sia-sia. Hal yang ketiga, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Shifra dan Puah adalah sebuah gerakan yang menginspirasi. Sekali lagi, mereka dipanggil oleh Firaun pasti di dalam sebuah kapasitas, jabatan tertentu. Tidak mungkin mereka bukan siapa-siapa tetapi kemudian dipanggil Firaun untuk memberitahu kepada bidan-bidan yang ada di seluruh tanah Mesir. Pasti mereka adalah orang yang memiliki posisi tertentu. Nah, Bapak Ibu, apa yang diambil sebagai sikap oleh Shifra dan Puah itu kemudian menginspirasi bidan-bidan yang lain. Sehingga mereka kemudian mengikuti jejak Shifra dan Puah ini. Tidak membunuh anak laki-laki orang Mesir, dan apa yang terjadi masif, Bapak, Ibu, dan Saudara, akibatnya. Nah, Bapak, Ibu, pekerjaan baik yang kita lakukan menurut saya somehow menginspirasi orang untuk melakukan kebaikan. Jadi jangan nilai pekerjaan kita sendiri secara rendah dan sederhana. Karena Tuhan ikut campur di dalam segala apa yang kita nyatakan melalui kehidupan kita. Jadi tidak ada yang sia-sia di dalam kehidupan orang percaya. Bahkan peran sekecil apapun yang kita kerjakan, Tuhan mau pakai itu untuk memberkati Indonesia. Oleh sebab itu apapun profesi Anda, mungkin Anda nilai secara kuantiti atau secara kuantitas, pekerjaan saya tidak ada gunanya. Imbasnya kecil untuk orang. Tidak ada maknanya karena saya tidak pernah dilihat, saya tidak pernah dihargai oleh orang lain. Perhatikan Bapak, Ibu, dan Saudara, Allah tidak pernah menempatkan kita di sebuah pekerjaan tertentu tanpa maksud. Allah ingin melalui apa yang kita kerjakan, melalui pekerjaan itu, kita menjadi berkat bagi banyak orang. Kita membuat perubahan yang besar pada konteks di mana kita ditempatkan oleh Tuhan. Oleh sebab itu tetap semangat Bapak, Ibu, dan Saudara, apapun yang menjadi pekerjaan kita, ya. Jadi eyang, ya, jadi ibu rumah tangga pun itu sebuah peran yang luar biasa yang Tuhan pakai untuk memberkati orang lain, ya. Kemudian mungkin Bapak, Ibu melakukan pekerjaan-pekerjaan yang dianggap oleh lingkungan sementara ini sebagai pekerjaan yang gak penting, pekerjaan yang nyun sewu bahkan hina. Tetapi ingat, di tangan Tuhan tidak ada yang sia-sia. Tuhan mau pakai itu semua untuk memberkati orang-orang yang ada di sekeliling kehidupan Bapak, Ibu, dan Saudara. Bahkan Tuhan mau pakai kehidupan kita untuk memberkati Indonesia yang kita kasihi ini. Selamat bekerja Bapak, Ibu, dengan penuh sukacita dan penuh semangat. Bersyukur senantiasa kepada Tuhan atas peran yang Tuhan berikan kepada kita. Lakukan peran itu dengan sungguh-sungguh, maka Tuhan niscaya akan memakai kita menjadi saluran berkat, menjadi agen-agen kebenaran yang memberkati banyak orang. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Halo adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jangan kemana-mana dulu ya. Setelah ini kita bersama-sama akan menyaksikan pesan anak. Pesan anak juga bercerita tentang Shifra dan Puah, ya, bidan-bidan yang diberkati oleh Tuhan. Mari kita ikuti pesan anak itu dan kita kerjakan aktivitasnya. Dan jangan lupa difoto dan di-share kepada guru-guru sekolah minggu supaya menjadi berkat bagi yang lain. Tuhan Yesus memberkati. Selamat mengikuti pesan anak.
Jemaat, mari kita berdiri. Bersama dengan umat Tuhan di segala abad dan tempat, marilah kita perbarui iman percaya kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita bersama-sama mengambil saat teduh sejenak, kita berdoa kepada Tuhan. Mari kita masuk dalam doa syafaat kita. Bapa di dalam surga, Allah yang kami kenal di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena pada pagi hari ini kami masih Tuhan beri kesempatan untuk bersama-sama beribadah secara virtual. Kami merasakan hadirat Tuhan, kami merasakan kehadiran Tuhan, bahkan sapaan Tuhan melalui firman yang sudah kami dengar. Mari ya Tuhan, firman itu biarlah boleh bertumbuh di dalam hati kami dan kemudian berbuah melalui tingkah laku kehidupan kami. Mantapkan iman percaya kami Tuhan untuk senantiasa mengutamakan Tuhan di dalam segala hal, sehingga dengan demikian hidup kami boleh sungguh-sungguh menjadi kesaksian yang hidup atas penyertaan Tuhan. Bapa di dalam surga, pada saat ini kami bersama-sama bersatu hati berdoa bagi pokok-pokok doa syafaat kami. Secara khusus kami mengingat saudara-saudara kami yang sedang menderita kelemahan tubuh. Kami berdoa bagi saudara Joko Sulistiono, saudara Ino Sunarto, Ibu In Paulus, Ananda Elizabeth Adi Nugroho, Ibu Rini Larastiati, Ibu Raminten, Ibu Kusnandia, Ibu Sri Hartati, Bapak dan Ibu Sunarto, Ibu Sunarsi, Ibu Diana Krisnandari, Bapak Syorsi Hite, Ibu Naomi Iska, Ananda Natania Widan, Bapak Yos Sunarjo, Ibu Sarmina Sadiman, Bapak Saryanto, Bapak Subarno, Ibu Yunian Rosa Lestari, Bapak Sabto Raharjo Tarmuji, Bapak Kalam, Bapak Mulyono, Bapak dan Ibu Gatot Raharjo, Ibu Sukarti, Ibu Sih Murwani Rahayu, Bapak Taslim Dwijo Taryono, Bapak Harno Hadi, Bapak Soekarno Hadi Subroto, Bapak Hartoyo, Ibu Amirah Jumadiono, Saudara Katon Prilaksono, Bapak Pitoyo, Ibu Puji Astuti Sudono, Bapak Aceh Mujiono, Bapak Bambang Sulistiono, Bapak Setio Gunawan, dan juga mungkin ada saudara-saudara kasih kami yang lain yang sedang sakit yang tidak dapat kami sebutkan namanya pada saat ini. Mari Bapa di dalam surga, kami memohon agar Tuhan melawat saudara-saudara kekasih kami ini. Tuhan bekerja melalui obat-obatan, tenaga medis, tindakan-tindakan medis yang mereka terima, maupun pendampingan keluarga. Mari Bapa, Engkau mau pakai itu semua untuk menjadi kekuatan, baik fisik maupun kekuatan pengharapan bagi saudara-saudara kekasih kami ini. Dan Tuhan kiranya boleh menjamah mereka dan memulihkan mereka. Kami juga secara khusus berdoa bagi para orang tua kami, warga Adiuswo di gerejamu. Mari Tuhan, Engkau senantiasa memelihara kehidupan mereka. Tuhan memberi kesehatan dan kekuatan kepada mereka, sehingga keberadaan mereka
menjadi kesaksian atas kasih dan pemeliharaan Tuhan yang tidak pernah berkesudahan di dalam kehidupan kami. Secara khusus juga pada saat ini Tuhan, kami berdoa untuk keluarga-keluarga yang sedang mengalami berbagai macam pergumulan, baik oleh karena terimbas pandemi COVID maupun persoalan-persoalan yang lain. Bapa, Engkau adalah Allah yang Maha Tahu, Engkau mengerti setiap keluarga yang sedang mengalami pergumulan. Mari kiranya Engkau melawat keluarga-keluarga ini, mereka yang sedang bergumul menyangkut hubungan suami dan istri, mereka yang sedang bergumul dalam hal ekonomi, mereka yang sedang mencari pekerjaan, mereka yang sedang memulai usaha baru, atau mereka yang mengembangkan usaha yang sudah mereka miliki. Demikian pula mereka yang mencari pasangan hidup yang sepadan, mereka yang sedang menantikan persalinan, mereka yang menantikan kehadiran buah hati di dalam kehidupan mereka, demikian pula persoalan-persoalan yang lain. Kami yakin dan percaya Tuhan bahwa Engkau tidak meninggalkan hamba-hamba-Mu ini. Biarlah Engkau boleh melawat masing-masing saudara-saudara kekasih kami yang sedang mengalami pergumulan, sehingga dengan demikian mereka dikuatkan, mereka dihiburkan dan dimantapkan di dalam maju bersama dengan Tuhan. Bapa di dalam surga, secara khusus kami pada saat ini berdoa bagi keluarga Saryanto Barihandono yang beberapa waktu yang lalu Engkau memanggil Ibu terkasih, Ibu Wiwi Tri Herlina. Mari Bapa di dalam surga, Engkau menjadi Bapa bagi mereka, bukan hanya memelihara tetapi juga memberi kekuatan dan penghiburan, sehingga mereka tetap disemangati untuk melanjutkan kehidupan yang masih Engkau karuniakan kepada mereka. Terkhusus Pak Saryanto yang pada saat ini juga sedang menderita sakit, mari jamahan Tuhan boleh senantiasa menguatkan beliau. Bapa, kami juga berdoa untuk anak-anak, biarlah Tuhan yang terus memberkati setiap upaya dan kehidupan mereka masing-masing, sehingga mereka boleh melanjutkan cita-cita dari orang tua yang mereka kasihi. Bapa di dalam surga, pada saat ini kami juga berdoa secara khusus bagi pemerintah bangsa kami. Mari Bapa, Engkau menguatkan para pemimpin bangsa kami, memberi mereka hikmat dan kebijaksanaan di dalam mereka memerintah, sehingga dengan demikian hikmat dari Tuhan boleh mereka terapkan di dalam mereka menjalankan tanggung jawab yang dipercayakan kepada mereka, sehingga dengan demikian negeri kami semakin sejahtera, dan kami semua sebagai warga negara juga disemangati untuk mendukung seluruh keputusan dan juga kebijakan pemerintah. Terkhusus di dalam pandemi ini ya Tuhan, kami mohon pertolongan Tuhan, terkhusus bagi para tenaga medis yang ada di garda terdepan. Mari Tuhan lindungi mereka, Tuhan semangati mereka, Tuhan hiburkan mereka, sehingga mereka terus boleh bersemangat di dalam mengerjakan tugas dan tanggung jawab mereka, dan mencurahkan kasih kepada orang-orang yang dipercayakan kepada mereka untuk dirawat. Bapa di dalam surga, pada akhirnya kami menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Kami tidak tahu apa yang akan terjadi di depan, tetapi satu hal yang kami percaya bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami anak-anak-Mu. Mari Bapa, iringlah bersama kami di dalam perjalanan hidup kami, sehingga kami senantiasa berada di dalam damai sejahtera-Mu. Kami menaikkan doa dan permohonan kami ini di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan,
tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, saat ini jemaat diberi kesempatan untuk memberikan persembahan sebagai ungkapan rasa syukur. Adapun tata cara persembahan dalam ibadah Minggu Keluarga ini dilaksanakan dan disampaikan seperti pada minggu-minggu sebelumnya. Sebagai nats persembahan diambil dari Ratapan 3 ayat 22 sampai 23. Demikian firman Tuhan. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya. Selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Marilah kita berikan persembahan dengan memuji Tuhan dari nyanyian persembahan Kidung Jemaat nomor 287B, bait pertama. Sekarang beri syukur. Sekarang beri syukur, hai hati, mulut, tangan, sempurna dan besar segala karya Tuhan, diberinya kita pun anugerah dan berkat yang tak terbilang, terus semula dan tetap. Marilah kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, sumber segala kebaikan, umat-Mu datang membawa persembahan yang adalah berkat dari Tuhan sendiri. Inilah tanda syukur kami kepadamu. Tolonglah kami ya Tuhan, agar kami mampu mengelola harta benda yang Tuhan percayakan kepada kami. Kiranya harta benda yang ada pada kami dapat kami kelola dengan baik dan bertanggung jawab, menjadi alat untuk membangun kehidupan yang berkenan di hadapan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, kita akan mengakhiri ibadah kita pada saat ini. Saya mengundang kita sekalian untuk bangkit berdiri. Kita bersama-sama menaikkan pujian pengutusan kita dari pelengkap Kidung Jemaat 177, baitnya yang pertama. Aku Tuhan semesta. Tuhan semesta, jeritan-Mu ku dengar. Kau di dunia yang gelap ku selamatkan. Akulah pencipta terang, malam jadi benderang. Siapakah utusanku membawa terang? Ini aku, utus aku. Ku dengar Engkau memanggilku. Utus aku, tuntun aku, ku prihatin akan umat-Mu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita arahkan hati kita kepada Tuhan. Bersama-sama kita menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara.
Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin. Haleluya, amin. Shalom adik-adik semua. Shalom teman-teman. Bagaimana kabarnya adik-adik hari ini? Joy, joy, joy. Sukacita, sukacita. Puji Tuhan. Pasti adik-adik semua juga sehat, semangat, dan ceria semua. Oke, kita mau nyanyi ya adik-adik. Kita mau memuji nama Tuhan. Kita mau memuji nama Tuhan. Oh betapa indahnya. Ya, kita gerak semua ya. Oh betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Oh betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Bak urapan di kepala Harun yang kejanggut dan jubahnya turun seperti embun yang dari Hermon mengalir ke Bukit Sion. Kesana telah diperintahkan Tuhan agar berkat-berkat dicurahkan, kehidupan untuk selamanya. Oh betapa indahnya. Nah adik-adik sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Ya, kita mau siapkan hati yang terbaik buat Tuhan, mata, telinga yang terbaik buat Tuhan. Kita mau dengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Mbak Ririn. Yuk adik-adik, kita mau memuji nama Tuhan. Firman Tuhan ku dengar. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat. Yesus tolong anakmu. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat. Yesus tolong anakmu.
adik-adik, apa kabar nih semuanya? Barin seneng banget bisa kembali menyapa adik-adik semua yang ada di rumah. Ya walaupun lewat virtual seperti ini, nggak apa-apa ya. Barin berharap kalian semua yang ada di rumah tetap sehat, tetap semangat, dan juga tetap sukacita. Pada hari ini, kita mau sama-sama belajar firman Tuhan yang terambil dari kitab Keluaran. Udah pada nyiapin Alkitabnya kan? Yuk kita sama-sama buka dari Keluaran 1 ayatnya yang ke-8. Oke, kita buka Keluaran 1 ayatnya yang ke-8 sampai 2 ayatnya yang 10. Udah ketemu semua adik-adik? Oke, sebelum kita sama-sama membaca firman Tuhan, mari kita satu dalam doa. 1 lipat tangan, 2 tunduk kepala, 3 tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, selamat pagi Tuhan. Terima kasih Tuhan karena pada hari ini kami boleh bersama-sama kembali belajar tentang firman-Mu. Kiranya Engkau berkati, semoga kami bisa membawa firman ini dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapa, sertai dan pimpin kami Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Oke, udah ketemu semua? Barina akan bacain ya buat kita semua. Keluaran 1 ayat 8 sampai 2 ayat 10. Kemudian bangkitlah seorang raja baru memerintah tanah Mesir yang tidak mengenal Yusuf. Berkatalah raja itu kepada rakyatnya, bangsa Israel itu sangat banyak dan lebih besar jumlahnya daripada kita. Marilah kita bertindak dengan bijaksana terhadap mereka, supaya mereka jangan bertambah banyak lagi, dan jika terjadi peperangan jangan bersekutu nanti dengan musuh kita dan memerangi kita, lalu pergi dari negeri ini. Sebab itu pengawas-pengawas Rodi ditempatkan atas mereka untuk menindas mereka dengan kerja paksa. Mereka harus mendirikan bagi Firaun kota-kota perbekalan, yakni Pitom dan Ramses. Tetapi makin ditindas, makin bertambah banyak dan berkembang mereka, sehingga orang yang merasa takut kepada orang Israel itu. Lalu dengan kejam orang Mesir memaksa orang Israel bekerja dan memahitkan hidup mereka dengan pekerjaan yang berat, yaitu mengerjakan tanah liat dan batu bata dan berbagai-bagai pekerjaan di padang, ya segala pekerjaan yang dengan kejam dipaksakan orang Mesir kepada mereka itu. Raja Mesir juga memerintahkan kepada bidan-bidan yang menolong perempuan Ibrani, seorang bernama Sifra dan yang lain bernama Puah, katanya, apabila kamu menolong perempuan Ibrani pada waktu bersalin, kamu harus memperhatikan waktu anak itu lahir. Jika anak laki-laki, kamu harus membunuhnya, tetapi jika anak perempuan, bolehlah ia hidup. Tetapi bidan-bidan itu takut akan Allah dan tidak melakukan seperti yang dikatakan Raja Mesir kepada mereka, dan membiarkan bayi-bayi itu hidup. Lalu Raja Mesir memanggil bidan-bidan itu dan bertanya kepada mereka, mengapakah kamu berbuat demikian, membiarkan hidup bayi-bayi itu? Jawab bidan-bidan itu kepada Firaun, sebab perempuan Ibrani tidak sama dengan perempuan Mesir, melainkan mereka kuat. Sebelum bidan datang, mereka telah bersalin. Makalah berbuat baik kepada bidan-bidan itu, bertambah banyaklah bangsa itu dan sangat berlipat ganda. Dan karena bidan-bidan itu takut akan Allah, maka ia membuat mereka berumah tangga. Lalu Firaun memberi perintah kepada seluruh rakyatnya, lemparkanlah segala anak laki-laki yang lahir bagi orang Ibrani ke dalam sungai Nil, tetapi segala anak perempuan biarkanlah hidup. Seorang laki-laki dari keluarga Lewi kawin dengan seorang perempuan Lewi, lalu mengandunglah ia dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika dilihatnya bahwa anak itu cantik, disembunyikannya 3 bulan lamanya. Tetapi ia tidak dapat menyembunyikannya lebih lama lagi, sebab ia diambilnya sebuah peti pandan, dipakalnya dengan gala-gala dan ter, diletakkannya bayi itu di dalamnya dan ditaruhnya peti itu di tengah-tengah teberau di tepi sungai Nil. Kakaknya perempuan berdiri di tempat yang agak jauh untuk melihat apakah yang akan terjadi dengan dia. Maka datanglah putri Firaun untuk mandi di sungai Nil, sedang dayang-dayangnya berjalan-jalan di tepi sungai Nil. Lalu terlihatlah olehnya peti yang di tengah-tengah teberau itu, maka disuruhnya hambanya perempuan untuk mengambilnya.
Ketika dibukanya, dilihatnya bayi itu dan tampaklah anak itu menangis hingga belas kasihanlah ia kepadanya dan berkata, "Tentulah ini bayi orang Ibrani." Lalu bertanyalah kakak anak itu kepada putri Firaun, "Akankah kau panggilkan bagi tuan putri seorang inang penyusu dari perempuan Ibrani untuk menyusukan bayi itu bagi tuan putri?" Saut putri Firaun kepadanya, "Baiklah." Lalu pergilah gadis itu memanggil ibu bayi itu. Maka berkatalah putri Firaun kepada ibu itu, "Bawalah bayi ini dan susukanlah dia bagiku, maka aku akan memberi upah kepadamu." Kemudian perempuan itu mengambil bayi itu dan menyusuinya. Ketika anak itu telah besar, dibawanya kepada putri Firaun yang mengangkatnya menjadi anaknya dan menamainya Musa, sebab katanya, "Karena aku telah menariknya dari air." Nah, adik-adik, kita tadi udah sama-sama membaca firman Tuhan. Sebenarnya apa sih yang mau kita pelajari dari firman Tuhan yang barusan kita baca? Adik-adik, Mbak Rin mau nanya deh. Adik-adik tahu nggak sih siapa itu bidan? Dan apa sih tugasnya seorang bidan? Ya benar. Bidan adalah orang yang menolong ketika proses kelahiran seorang anak. Karena seorang ibu tidak dapat melahirkan seorang diri, maka ibu membutuhkan seorang bidan untuk membantu proses persalinannya. Seorang bidan tentunya membantu melahirkan seorang anak dengan keahlian yang mereka miliki. Nah, pada zaman Israel di Mesir, Raja Firaun memerintahkan kepada para bidan-bidan supaya semua bayi laki-laki itu dibunuh. Keji sekali ya Raja Firaun ini. Kita semua tahu bahwa pembunuhan adalah hal yang melanggar hukum, yang tidak disukai oleh Tuhan, karena seorang pembunuh tidak memiliki kasih di dalam kehidupannya. Ketika bidan Sifra dan bidan Pua mendengar perintah Raja Firaun, mereka tidak mau melakukannya, karena mereka tahu itu adalah hal tindakan yang dilarang oleh Tuhan. Nah, kita sama-sama baca nih satu ayat yang menunjukkan sosok seorang bidan Sifra dan bidan Pua yang takut akan Allah. Dari Keluaran 1 ayat 17. Di situ disebutkan. Barin bacain ya. Tetapi bidan-bidan itu takut akan Allah dan tidak melakukan seperti yang dikatakan Raja Mesir kepada mereka dan membiarkan bayi-bayi itu hidup. Nah, di sini adalah bukti ketaatan bidan Sifra dan bidan Pua kepada Allah. Bayi Musa adalah salah satu bayi yang mereka selamatkan pada waktu itu. Nah, bidan Sifra dan bidan Pua menjadi teladan tentang memberi pertolongan kepada sesama yang bukan sebangsa dengan mereka. Nih adik-adik, kita harus belajar dari bidan Sifra dan bidan Pua. Baru mau nanya deh sama adik-adik. Pasti kalian punya teman sekolah ataupun teman-teman di lingkungan rumah kalian yang berbeda dengan kalian. Mungkin itu agamanya berbeda, ataupun dari sukunya berbeda. Mungkin teman kalian itu ada yang sukunya dari Sunda, atau dari Batak, atau dari manapun itu berasal. Apakah ketika mereka membutuhkan bantuan kita tidak mau menolongnya? Tidak boleh seperti itu ya adik-adik. Kita harus menolong mereka tanpa harus melihat dari mereka berasal. Kita harus menolong mereka seperti yang sudah Tuhan ajarkan kepada kita. Nah, anak-anak Tuhan, kita harus belajar banget nih dari bidan Sifra dan bidan Pua. Keduanya adalah bidan yang melakukan pekerjaan yang baik. Pekerjaan baik semata-mata dilakukan karena mereka mencintai Allah dan mencintai sesama mereka manusia. Sehingga mereka tidak mau membunuh bayi laki-laki itu. Kita sebagai anak-anak Allah harus bisa melakukan yang terbaik bagi sesama kita tanpa memandang agama atau suku ataupun ras mereka. Kita harus menolong karena Allah sudah mengasihi kita lebih jauh dan kita harus saling menolong kepada sesama kita. Itulah pesan anak yang bisa Mbak Rini sampaikan pada hari ini adik-adik. Nah, sekarang saatnya untuk aktivitas. Aktivitasnya agak berbeda nih adik-adik. Berbedanya di mana ya?
Berbedanya karena kita akan membuat sebuah drama keluarga. Wah, drama keluarga. Ceritanya tentang apa ya Mbak Ririn? Ceritanya masih seputar kisah Raja Firaun yang memerintahkan bidan-bidan untuk membunuh bayi laki-laki pada saat itu dan ditolak oleh bidan Sifra dan bidan Puah. Nah, di sini kalian boleh sekreatif kalian untuk memakai properti apa aja yang ada di rumah. Jangan lupa untuk ajakin mama papa kalian untuk ikut serta dalam video ini adik-adik. Video ini boleh berdurasi sekitar 2-5 menit. Dan jangan lupa untuk mengirimkan videonya kepada kakak-kakak sekolah minggu. Ditunggu banget ya adik-adik videonya. Bikin seseru-serunya dan sekreatif kalian. Dan ini nih yang paling menarik. Semua adik-adik yang mengirimkan akan mendapatkan hadiah. Yeay. Oke. Jadi seperti itu ya adik-adik. Jangan lupa untuk kita sebagai anak-anak Tuhan tidak membeda-bedakan siapapun yang ada di sekitar kita. Kita harus menolong, kita harus memberikan yang terbaik untuk Tuhan, untuk sesama manusia. Terima kasih adik-adik. Selamat hari Minggu. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Nah adik-adik, tadi adik-adik sudah mendengar firman Tuhan. Kita mau memberikan yang terbaik ya buat Tuhan. Nah, salah satunya kita mau sama-sama bergandengan tangan memberikan yang terbaik untuk Tuhan melalui suara kita, melalui hati kita, dan juga melalui perbuatan kita. Yuk kita memuji nama Tuhan. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Kita bersaudara sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Sampai jumpa lagi teman-teman semua. Selalu sehat dan semangat. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.